Shalom Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berbakti di 27 Juni 2021. Saya menyambut kita sekalian. Puji nama Tuhan, kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus selalu menaungi Anda. Kita masih beribadah online, tetapi saya juga mengingatkan bahwa pada hari ini, minggu ini adalah sesuatu yang spesial atau khusus, karena kita akan merayakan bersama-sama suatu gerakan mendengar, iman timbul dari pendengaran. Apa yang telah kita mulai dari bulan Februari sampai dengan penghujung Juni, yakni mendengar setiap pasal demi pasal dari perjanjian baru. Kita akan segera mengakhiri, namun kita juga layak untuk merayakan kebaikan Tuhan kita yang telah menolong kita di dalam mendengarkan firman-Nya. Karena itu saya mengundang kita semuanya, jemaat Tuhan, untuk dapat bergabung dalam merayakan gerakan mendengar iman timbul dari pendengaran nanti malam jam 6 melalui Google Meet. Silahkan, mari kita akan berpartisipasi di dalam acara ini. Untuk jemaat Tuhan sekalian, mungkin ada yang baru terhubung, maupun juga ada hal-hal pokok doa, keputusan, dan lain sebagainya yang dapat kami layani, silahkan untuk dapat menghubungi Gembala Sidang. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali dalam ibadah kita di minggu yang terakhir di bulan Juni 2021. Mari Bapak Ibu kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita akan bersaat teduh secara pribadi. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya segenap bumi. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah secara online ya Tuhan. Engkau berkati kami supaya kami boleh dengan sukacita, dengan penuh kerelaan hati kami untuk mengikuti ibadah ini, dan kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pujian pembukaan kita berjudul Jadi Sepertimu.
Pembacaan Alkitab terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian darimu tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut dengan memberikan keterangan. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Doa syafaat akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita naikkan syafaat kita. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, di mana Engkau telah menolong kami, mengantarkan kami hari lepas hari, hingga saat ini kami boleh dapat menghadap tata rahmat-Mu yang kudus melalui ibadah. Dan kini di tengah ibadah ini Tuhan, kami datang kepadamu di dalam doa dan pengharapan tiada putus-putusnya, mengingat untuk kondisi bangsa dan negara kami, dan bahkan bangsa-bangsa di dunia. Saat ini kiranya Engkau berkenan memberikan pemulihan atas pandemi yang terjadi oleh sebab COVID-19. Bangsa kami terus berjuang untuk pemulihan ini, demikian juga bangsa-bangsa di dunia. Pergumulan yang sama ini kami percayakan ke tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi dunia ini dan sanggup melepaskan kami dari semua mara bahaya ini. Kami bersyukur bahwa segala sesuatu yang dilakukan, baik pemerintah maupun juga masyarakat Indonesia yang telah memperluas vaksinasi, yang terus berdisiplin dalam protokol kesehatan, kiranya itu akan mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Kiranya Engkau juga memberkati, kiranya setiap tenaga kesehatan yang terus bekerja keras, kiranya berkat Tuhan yang akan menolong pada mereka dengan kekuatan perlindungan, sehingga memampukan mereka untuk dapat bekerja melayani di masa-masa sulit ini. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau, yakni pemerintah bangsa kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah, sehingga dapat membawa kemajuan untuk negeri kami. Kami mengingat segala peristiwa kejadian dan juga berbagai hal khususnya yang tidak menguntungkan seperti bencana alam, demikian juga kecelakaan demi kecelakaan. Tuhan akan menolong bangsa kami, terlebih mereka yang terdampak dapat dipulihkan. Kami bersatu juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Setiap dari kami ya Tuhan, baik yang di induk, di cabang, baik seluruh jemaat Tuhan, panitia perancang, diakon, gembala sidang, dan juga setiap jemaat Tuhan, kami semua bersatu hati di dalam melaksanakan visi yang Kau percayakan kepada kami untuk menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjangkau dunia. Kami bersyukur juga Engkau telah membimbing kami kepada suatu gerakan mendengar, iman timbul dari pendengaran, sehingga kami semuanya boleh bertumbuh dan berbuah melalui mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur juga apabila minggu ini kami akan melaksanakan suatu perayaan, yakni merayakan cinta kasih Tuhan ketika kami melaksanakan gerakan mendengar selama beberapa waktu lamanya. Kami ingin merayakan firman-Mu yang telah masuk tumbuh dalam hidup kami, terlebih lagi juga berbuah. Kiranya pertemuan, yakni merayakan gerakan mendengar yang akan kami laksanakan pada malam ini,
akan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan berfokus demi hormat dan kemuliaan-Mu saja. Kini kami juga datang kepadamu memberkati dan juga mohonkan belas kasih-Mu untuk jemaat Tuhan sekalian, khususnya mereka yang senior. Tangan kasih-Mu menolong, menopang, dan menyertai dalam kehidupan mereka, sehingga semuanya boleh dikuatkan. Bahkan di dalam segala kelemahan, Tuhan pulihkan. Mungkin mereka sedang bergumul dalam segala semangat hidup maupun juga kelemahan-kelemahan yang lain. Tuhan, tambahkan kekuatan dalam hidup mereka. Kami mengingat teman-teman kami yang saat ini sedang bergumul untuk kesehatannya. Tuhan menolong, baik mereka yang saat ini sakit secara fisik, lemah secara fisik. Demikian juga mereka yang saat ini sedang melaksanakan isolasi mandiri oleh karena terpapar COVID-19. Semua Tuhan dalam naungan kasih-Mu, berbagai macam penyakit, tidak ada yang mustahil bagimu untuk Engkau jamah dan sembuhkan. Jemaat Tuhan sekalian, kami datang kepadamu Tuhan juga berdoa, Kau berkati setiap anak-anak Tuhan dalam karya, usaha, studi. Sebagian besar dari mereka juga ada yang bekerja di luar rumah maupun dari rumah. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan yang ekstra, dapat melaksanakan aktivitasnya maupun juga beroleh berkat rezeki yang terbaik yang berasal dari Tuhan, lancar dalam studi maupun segala usahanya. Bapa, kami berdoa, menyerahkan keluarga-keluarga Tuhan yang merindukan keturunan, teman-teman yang merindukan anak ini Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau sanggup menciptakan dan memberikan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu yang terbaik, sehingga mereka semuanya boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh seru doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujian persiapan, ku percaya pada Yesus, akan kita naikkan bersama-sama.
Khotbah berjudul Back to the Basic, Faith Comes by Hearing Celebration akan disampaikan oleh Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Hello, greetings from the United States. Karunia Tuhan, Indonesia Baptist Church. What a blessing to know that you've joined with us and that your whole church is gathered together to hear through the whole New Testament. You know, the greatest revivals in Jewish history came when the whole nation or city gathered together to hear the Word of God in 2 Kings 22, 23, and Nehemiah 8 and 9. And so you're honoring God's Word in this way, I hope and believe will bring revival to your church. But what we're hoping for is more than just revival in your church, but revival in your nation. We have joined together with other translation ministries around the world in a vision we call Vision 2033. And what it is it's a vision where we believe Bible translation and a recording in every single language of the world can be done by the year 2033. This is a historic moment that has never been done. When the disciples were asking Jesus about his return in Matthew 24, he told them there was going to be wars, rumors of wars, pandemics, but that the end was not yet. In Matthew 24:14, he says, the gospel of the kingdom must be preached to the whole world and to every nation. Then the end will come. Now, the word nation in Greek is ethnos, which means language, tribe and nation. There's 7,140 languages in the world. In Indonesia, you have over 700 languages, 10% of all the languages of the world. And many of these are among some of the hardest to reach people groups in the world. And so we would invite your church to join Faith Comes by Hearing Indonesia in taking on one of these languages, helping to see it recorded if a translation is done. Many of these languages have no written language, and so we're going to do an oral Bible translation, meaning we're going to take Bahasa, Indonesia, and allow them to listen to it in the language they can speak as a second language, and do an oral Bible translation into their own mother tongue. And once this is done, we're going to need your help to put it on devices like these, which we call proclaimers. They have a solar panel, the batteries recharge 3,000 times. If there's no sun, they can crank it 10 minutes and it'll charge to hear enough for 40. This is loud enough that 1,000 people can hear. And when it comes to a village or community that have never heard God's word, the people are shocked. The word of God cuts to the dividing line of soul and spirit. People will come to faith in Christ and be discipled. And so we would invite your church to join with Faith Comes by Hearing Indonesia, Faith Comes by Hearing USA, to see Scripture translated and recorded into every single language, and then to see audio Bibles, proclaimers taken to every village so that people can hear the Word of God in their own mother tongue. Thank you for joining us. Thank you for having a passion and a heart and a love for God's Word. May the Lord bind our hearts together, and may together we see the fulfillment of the Great Commission by the year 2033 and the return of our Lord Jesus. Amen. Amen. Shalom Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Suatu tren atau kecenderungan yang perlu dicermati dan bahkan terlihat cukup sering atau mungkin bahkan boleh saya katakan terlalu sering di banyak gereja yang nampak, yaitu adalah suatu sikap apatis dari berbagai orang yang menyebut dirinya orang Kristen. Mereka orang Kristen mungkin menghadiri kebaktian, mungkin menghadiri kegiatan-kegiatan gereja, namun dikatakan hanya mengikuti gerakan saja. Apa maksudnya? Bahwa mereka ini walaupun ya mereka berdoa, ya mereka melakukan PA, pendalaman Alkitab, ya mereka belajar, mereka menyanyi, tetapi semuanya hanya mengikuti gerakan atau hanya mengikuti saja.
tidak muncul dari hati. Terlebih lagi, mungkin saja nyanyian mereka, doa mereka, pelajaran Alkitab yang mereka ikuti, terlebih lagi semangat atau spiritualitas mereka seringkali tampak lesu atau jenuh. Kalau saya boleh mengulang kata-kata seorang penulis bernama Thoreau dari bukunya The Mass yang menceritakan mengenai kehidupan kekristenan saat ini. Orang Kristen cenderung menjalani kehidupannya dalam keputusasaan atau kelesuan. Ya, pandemi yang setelah berjalan 1,5 tahun lebih ini bisa jadi salah satu pemicu dari kejenuhan, keletihan, keputusasaan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Kristen dalam menghidupi kerohaniannya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menduga masalah yang sama juga dihadapi oleh orang-orang di dunia ini seperti dari bidang atlet maupun olahragawan, bahkan mungkin dari sebuah tim sepak bola. Ya, ini karena minggu-minggu ini sedang ada namanya Euro 2021 atau perhelatan persepak bolaan negara-negara Eropa. Beberapa kali saya melihat justru tim yang boleh dikatakan diunggulkan atau materi pemainnya sungguh-sungguh luar biasa, tetapi ternyata justru kalah, bahkan tidak jarang kalah telak. Mereka, tim seperti ini, sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang punya potensi yang luar biasa, bahkan dalam kerjasama tim di dalam bermain bola. Tetapi sepertinya ketika mereka bermain, tidaklah menampilkan kualitas atau potensi mereka yang sebenarnya. Bukannya tidak mampu, bukannya ini tim yang jelek, tetapi ternyata ketika mereka bermain sama sekali tidak menunjukkan pergerakan hidup yang seharusnya mereka lakukan. Para pelatih bola mengetahui hal-hal demikian, bukan materinya, bukan timnya yang jelek, tetapi seringkali ada waktu untuk mereka berkata kepada anggota-anggota timnya atau pemain-pemainnya, berkata demikian, ayo mulai dari dasar lagi. Ayo dimulai dari yang paling basic. Kembali kepada hal yang mula-mula. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama berlaku dalam kehidupan kerohanian orang percaya ketika ia boleh dikatakan sedang kendor, sedang menemukan dirinya dalam satu kemerosotan rohani atau kejenuhan, keletihan, kelesuan rohani. Ya, nampaknya kita perlu melihat lagi. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu 2 ayat 4-5 tadi. Khususnya ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wah, ini menunjukkan betapa rohani sudah merosot. Apa yang harus dilakukan? Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi ada bertobat tetapi katakan lakukan lagi. Lakukan lagi apa yang dulu, ya, yang secara mendasar. Lakukan yang secara fundamental, yang paling basic, yang sepertinya hanya keahlian-keahlian atau kemampuan-kemampuan mendasar saja. Lakukan semuanya itu, kembali lagi ke sana. Jadi jika firman Tuhan hari ini berjudul Back to Basics, memang dalam rangka celebration atau merayakan Faith Comes by Hearing, yaitu gerakan mendengar. Iman timbul dari pendengaran yang sudah kita lakukan selama ini. Kiranya kita akan diingatkan bahwa penting sekali untuk kembali kepada dasar-dasar. Lakukan kembali, apa kata firman Tuhan? Lakukan kembali. Bahkan kalaupun itu sepertinya yang paling mendasar. Adalah paling tidak 5 perkara yang sangat mendasar dalam kehidupan orang percaya. Ada iman, pengharapan, kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan saya yakin sebenarnya ada banyak hal yang lain yang bisa kita cermati untuk mendasari itu, tetapi paling enggak 5 ini. Hanya saja saya akan fokus kepada satu saja dari 5 ini, sebab beberapa di antaranya sudah kita periksa dalam hal kesehatan rohani dalam khotbah-khotbah saya yang lalu, tetapi berhubungan dengan tema kita, Faith Comes by Hearing, berhubungan dengan gerakan mendengar, iman timbul dari pendengaran, maka saya ingin kita melihat yang paling mendasar berkaitan dengan iman. Iman. Mari menghidupkan iman kita.
Mari terus membuat iman kita, yang walaupun mungkin kadang-kadang kita temukan sedang lesu, sedang merosot. Beberapa hal perlu kita cek mengenai itu. Memang mari kita akan mendefinisikan iman. Seperti iman atau iman seperti apakah yang dimaksud? Tentu kita cukup familiar ya dengan yang dimaksud di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, di mana seringkali itu dikatakan sebagai definisi iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini definisi populer kita. Kalau disuruh mendefinisikan iman, maka kita kembali kepada Ibrani 11 ayat 1. Tapi mungkin dari bahasa yang lain atau translation yang lain dan juga versi yang lain, khususnya dari NIV, sangat membantu lebih mengenai definisi ini. Bahwa iman dikatakan seperti bahwa sekarang iman sedang memastikan apa yang kita harapkan dan apa yang tidak kita lihat. Jadi ini seperti suatu keyakinan yang teguh bahwa walaupun belum terlihat, walaupun masih diharapkan, tetapi iman sedang bekerja untuk memastikan semuanya itu terjadi. Jadi saya pernah mengatakan bahwa iman seperti ini seperti orang yang punya kepercayaan, tapi bukan sekedar kepercayaan, karena setiap orang mungkin akan memiliki kepercayaan, tetapi ini adalah kepercayaan yang percaya diri. Kepercayaannya begitu pede yang luar biasa. Sebenarnya ini soal kepastian dalam kehidupan di masa kini maupun di masa mendatang. Karena itu betapa pentingnya dalam kehidupan kita mengenai iman. Dan memang pentingnya iman di bagian yang kedua ini. Di dalam Ibrani pasal 11 juga ya, tetapi di ayat yang ke-6 saya bacakan, bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Pentingnya iman. Bukan sekedar definisinya, tetapi bagaimana seseorang menghidupi atau memiliki iman itu. Sebab iman akan menolong kita untuk dapat berkenan. Kata lain, menyenangkan Dia. Tanpa iman kita tidak akan bisa pleasing God, ya, menyenangkan Tuhan. Tanpa iman kita tidak dapat mendapatkan perkenanan yang dari Allah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tingkatkan iman. Saya percaya setiap kita yang sudah percaya Yesus ya tentu sudah lahir iman dalam kehidupan kita. Apalagi kita sudah selama 5 bulan mendengar kebenaran firman. Pasti firman tumbuh, pasti firman hidup, dan firman berbuah dalam kehidupan Anda. Meskipun kadang-kadang iman kita menjadi lesu, lemah, mari terus bangkitkan iman Anda supaya kita makin berkenan di hadapannya. Iman juga menolong kita, khususnya dalam Yohanes 8 ayat 24 dan juga Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Iman kepada Yesus sangat penting untuk kita dapat mendapatkan, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 24 ya, jika kita tidak percaya maka kita akan masih masuk dalam hukuman. Lebih dari itu, dalam Matius pasal 14 ayat 30 sampai 31 juga dikatakan bahwa satu-satunya alternatif keraguan bagi kita atas rasa takut atau cemas. Sebab dikatakan di sana, ketika gambaran atau bukan gambaran ya, ini kisah tentang Petrus sebenarnya di dalam Matius 14 ini. Petrus berjalan di atas air. Ketika pertama dia berhasil berjalan, tetapi di tengah jalan ketika ada ombak, deru, angin yang kencang membuat dia menjadi takut, khawatir dan bimbang. Maka dia tenggelam. Yesus berkata kepada Petrus ketika dia merasa ketakutan, "Hai kamu orang yang kurang beriman atau orang yang kurang percaya." Jadi sebenarnya ketika kita memiliki percaya atau iman, itu kita dapat justru mengontrol segala yang ada di sekitar kita. Ketakutan, kecemasan, masa-masa sulit atau apapun juga itu. Jadi biarlah kita hidupi iman kita daripada iman kita dikalahkan oleh segala keadaan. Itulah pentingnya iman. Dan yang terakhir tentu saya ingin mengajak kita untuk terus
iman yang sudah Anda miliki itu. Terus refresh, terus apa? Dikuatkan, disegarkan. Satu-satunya cara yang dapat kita lakukan, dan nanti pasti juga ada yang lain, tetapi sesuai Roma 10 ayat 17 yang menjadi tema kita di dalam satu semester ini ya, dalam pembelajaran kita di sepanjang setengah tahun 2021 adalah Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan apa? Atau oleh firman Kristus. Jadi kita akan bertumbuh, iman kita muncul, bahkan berbuah oleh karena kita mendengar firman Kristus. Firman Tuhan dirancang untuk menghasilkan iman. Karena itu ayo berikan charge ya, di-charge iman Anda seperti Anda charging HP atau charging alat-alat elektronik yang lain. Ketika sudah mulai lemah, lusuh, loyo, daya turun dan lain sebagainya, kita charge dan kita akan di-refresh, dikuatkan lagi, ditambah daya lagi, beri energi kepada iman Anda melalui mendengar firman-Nya. Bahkan di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, saya akan bacakan untuk Anda. Satu ayat penguat ini, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi ayat 31, tetapi semua yang tercatat atau yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan yang telah tercatat atau membaca firman Tuhan yang sudah tercatat, dikatakan di ayat 21 yang kita kenal sekarang di dalam sebuah Alkitab yang kita kenal sebagai Alkitab ini, semuanya sudah dicatat. Untuk apa? Supaya kamu percaya dan kamu hidup oleh imanmu itu. Karena itu mari hidupkan energi, tambahkan energi dalam kehidupan iman kita dengan cara mendengar, membaca, melihat, mengikuti apa yang sudah dicatat di dalam kitab ini. Terlebih dari itu, kita perlu ketika merasakan kemerosotan spiritual, lesu secara rohani, mari tingkatkan kepercayaan kita yang makin dan makin pede, percaya diri, pulihkan elemen dasar atau hal yang basic, back to the basic, kembali kepada dasar, yakni iman. Terimalah firman-Nya, bertumbuh dalam hidupmu, dan pasti Anda perlu mendukung dalam doa-doa dalam hubunganmu dengan Tuhan. Maka engkau akan terus menjadikan imanmu makin kuat. Bapak Saudara dikasih Tuhan, lagu respon yang akan kita nyanyikan, bagaikan bejana. Dikatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah saat-saatnya kita selalu mengingat bahwa kadang-kadang kita harus kembali kepada tangan yang membentuk kita, yaitu Sang Pencipta. Agar kita dapat dibentuk lebih lagi. Ketika kita mau seperti Yesus, kita akan dibentuk lebih lagi. Datang kepadanya. Firman-Nya akan membentuk engkau. Firman-Nya yang kita rayakan pada hari ini, melalui merayakan gerakan mendengar, nanti malam dalam Google Meeting. Kiranya, firman yang sama itu yang akan tertanam dalam kehidupan kita, menolong Anda dibentuk bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikianlah hidupku di tanganmu Tuhan, bentuklah aku. Maka ketika kita menyanyikan lagu ini sebagai respon, ambil saat teduh dan nyanyikan, lantunkan dengan penuh hikmat, ini aku Tuhan, bentuklah aku. Kuatkan, teguhkan imanku. Selamat bertumbuh, selamat berbuah, iman timbul dari pendengaran, yakni pendengaran akan atau oleh firman Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bagaikan
Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita semuanya untuk berdiri bersama-sama di tempat kita masing-masing. Mari terimalah janji berkat-Nya. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.